Bagi generasi 90-an, tentu tak asing dengan sosok Jarima Mirafsur. Ya, pemain sinetron Cinta Fitri ini sempat terjerembab dalam dunia hitam narkoba karena ditangkap memiliki 30.000 butir pil ekstasi. Ketika itu, jumlah pil ini termasuk besar sehingga membuat Jarima mendapat julukan sebagai Ratu Ekstasi di negeri ini. Mengutip laporan media tahun 2020 lalu, Jarima mengaku terperosok ke dunia narkoba karena tawaran keuntungan yang sangat besar. Dari negara adik kuasa Amerika Serikat, ada juga nama Emma Coronel Aispuro, istri gembong narkoba El Capo, yang sempat hidup glamor di New York dan merenggut segala kenikmatan sebagai istri gembong narkoba Joaquin Guzman Lorea alias El Capo. Tapi kemudian dia ditahan dan dijebloskan ke penjara di negara bahagian Virginia, Amerika Serikat. Kini nasib perempuan yang dulu berjuluk Ratu Kartel Narkoba itu berada di balik jendela rumah tahanan di kota Alexandria. Emma menjalani hidupnya sebagai tahanan persis di sel isolasi yang kecil. Sebelum ditangkap, Emma berencana meluncurkan busana dengan merek Al Capo Guzman. Di Meksiko, pasangan ini dikenal punya gaya hidup mewah dan putri mereka pun terjun ke dunia mode menggunakan nama sang ayah. Awal tahun 2021 lalu, perempuan berusia 33 tahun ini ditangkap di Bandara Internasional Dallas, Virginia. Dia didakwa membantu suaminya sebagai gembong narkoba menjalankan kartel Sinaloa. Guzman sendiri yang kini berusia 67 tahun harus menghabiskan waktunya di penjara Colorado dengan penjagaan maksimum setelah divonis hukuman kurungan seumur hidup. Kisah Jarima dan Emma membuka kembali ingatan kita tentang sosok Han, seorang ratu narkoba jenis sabu-sabu asal Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Walau tak sama persis, tapi modus operandi ratu sabu-sabu ini tak jauh beda dengan pemain barang haram tersebut. Han, sang ratu sabu ini ditangkap beberapa hari lalu di Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Dari kabar yang beredar, ternyata dia bukan pemain pemula atau debutan. Sebaliknya, cukup profesional menjalankan barang haram tersebut. Jika melihat sekilas, banyak orang terkecoh dan nyaris tak percaya jika Han seorang ratu sabu-sabu. Semua itu terjadi karena dia membalut dirinya dengan glamor di media sosial bersama para sosialita di kota Juang Biren. Bahkan banyak yang mengira jika Han istri seorang pejabat atau setidaknya pengusaha kelas kakap di Biren. Tapi diketahui kemudian Han merupakan pemain lama yang berkecimpung dalam dunia narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi. Itu dilakoni cukup lama bersama Ar, suami pertamanya. Menurut kabar, An yang berusia 42 tahun itu raib setelah berangkat ke Cina pada tahun 2020 lalu untuk urusan barang haram sabu-sabu. Dia rupanya bekerja pada jaringan Han. Fakta ini menarik sebab lazim terjadi suami atau prialah yang memperalat perempuan atau istrinya sebagai bandar narkoba. Tapi berbeda dengan Han, ternyata dia bukan pemain tunggal. Bahkan kabarnya sejumlah kerabat dekatnya juga terlibat dalam bisnis barang haram itu. Mereka sudah cukup lama berkiprah di dunia gelap tersebut. Anehnya, bisnis haram ini seolah-olah tidak tersentuh aparat penegak hukum. Namun ibarat pepatah, sepandai-pandai menyimpan bangkai, pasti menebar bau busuk juga. Han, si ratu narkoba jenis sabu-sabu ini diciduk petugas di NS Drosmir miliknya di Pesangan, Kabupaten Biren, Selasa 8 Agustus 2023 lalu. Sebelumnya petugas menangkap An alias Bom Bom dan satu orang lainnya yang diduga satu komplotan dengan Han di Sunggal, Medan, Sumatera Utara. Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Dr. Petrus Raihat Golos,
dalam konferensi pers Jumat 18 Agustus 2023 lalu di Jakarta mengungkap Ratu Sabu ini ditangkap di Biren, sementara komplotannya berinisial R, H, dan M diciduk di Sunggal, Medan pada hari yang sama. Dari ruko di Sunggal yang mereka sulap sebagai gudang penyimpanan, petugas menemukan barang bukti 52 kg sabu-sabu yang dikemas dalam 50 bungkus plastik berwarna kuning dan 70 kotak bermerek Rolex yang berisi 323.822 butir ekstasi dengan berat total 129 kg. BNN mengungkap berdasarkan pengakuan M, ia bertugas sebagai penjaga ruko tempat gudang sabu dan ekstasi disimpan. Sementara tersangka R, H, dan Han bertugas menghitung barang haram itu di dalam gudang. Kepala BNN Republik Indonesia juga itu menegaskan, pada waktu yang sama dengan penangkapan kaki tangan pengedar sabu di Medan, petugas juga menggerebek di dua tempat berbeda dan mengamankan dua anggota sindikat narkotika tersebut. Han alias Nisa diamankan di Pesangan Biren, sementara MA diamankan di Langsa. Kedua tersangka berperan sebagai pengendali operasi peredaran sabu dan ekstasi, mulai dari penyediaan barang, pemasaran, hingga pengiriman kepada pecandu. Dari riset data yang dilakukan tim redaksi modusaceh.co terungkap, Han bernama asli Hanisah binti Abdullah. Dia sering disapa Nisa. Perempuan berusia 38 tahun ini berasal dari Gerdong Pase, Kabupaten Aceh Utara. Laman media cyber kooperatif.id Selasa 8 Agustus 2023 lalu mewartakan Hanisah bermukim pada satu unit rumah mewah di Kampung Juli Paseh, Kecamatan Juli, Kabupaten Biren. Informasi penangkapan Han yang pada akun Instagramnya tertulis @bisa_darafona ini memang sempat simpang siur karena kabar yang beredar sangat terbatas. Masih seperti diwartakan komparatif.id, Han si Ratu Sabu-Sabu ini bukanlah pendatang baru dalam dunia bisnis narkoba jenis sabu-sabu. Maklum, dia memang pemain lama yang cukup berpengalaman. Itu dilakukan sejak menikah dengan R, suami pertamanya. Dia telah sangat mengenal dunia bisnis gelap narkoba. Sebelum tahun 2016, R berangkat ke Tiongkok, Cina. Di sana, dia hendak menjemput sabu-sabu yang diproduksi para mafia di negara tirai bambu itu. Entah seperti apa prosesnya, R atau dikenal dengan nama Arif itu ditangkap polisi di Tiongkok. R yang kemudian diketahui bernama Arif ini ditangkap polisi Cina Daratan ketika pergi ke Provinsi Guangdong di ibu kota Guangzhou. Provinsi tersebut merupakan kawasan ekonomi yang sangat penting di Cina Daratan dan kabarnya R divonis hukuman mati. Di Kampung Juli R dikabarkan telah meninggal dunia karena tak kunjung pulang setelah pergi beberapa tahun. Begitupun dia sempat membangun rumah toko besar di tepi jalan negara atau pada kilometer 3 lintas jalan nasional Biren Takengon. Ruko itu menjadi saksi kepergian Arif yang tidak kembali hingga kini. Sejak itulah kabarnya Hanisah memutar otak mencari cara untuk melanjutkan bisnis haram tersebut. Selain itu, dia menikah yang kedua kalinya dengan Anton alias Bom Bom, seorang supir pengusaha di Biren yang tak lama kemudian diberhentikan karena ketahuan menjalin asmara hingga menikah dengan Hanisah. Bersamaan dengan itu, Han juga mendirikan usaha drosmir di Kampung Cot Bukit, Kecamatan Pesangan, Kabupaten Biren. Namanya NS Drosmir dengan mempekerjakan 12 orang karyawan. Menariknya, saat launching Drosmir tersebut pada Kamis 16 September 2016 lalu dihadiri banyak tamu dan undangan serta dipesiju atau ditepung tawar oleh seorang tokoh agama pemilik lembaga pendidikan Islam di Juli Paseh. Tak hanya itu, puluhan anak yatim diundang, diberi makan dan disantuni. Di Biren, Ratu Sabu ini kabarnya juga berteman dekat dengan sejumlah istri para pejabat serta pimpinan partai politik, termasuk istri pengusaha. Karena itulah dia seringkali berpenampilan glamor di akun media sosial seperti Instagram.
Karena perbuatan itulah, Kepala BNN Pusat, Dr. Petrus, dalam temu pers di Jakarta menegaskan, Hanissah dijerat pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, sub pasal 111 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan pasal 112 ayat 1, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tapi banyak pihak di Aceh, khususnya Biren, menduga Hanissah tak bergeming dengan ancaman tersebut. Sebab dengan uang yang dia miliki, dia akan mampu menggunakan pengacara hebat untuk melobi kasusnya ini. Jika benar dugaan itu, memang sangat masuk akal. Faktanya, banyak bandar narkoba asal Aceh, khususnya Biren, yang lolos dari hukuman mati menjadi seumur hidup, dan dari seumur hidup menjadi 20 tahun. Umumnya itu terjadi setelah mereka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Untuk misi satu ini memang ada sejumlah pengacara asal Aceh di Jakarta yang diduga memiliki jaringan bagus dengan BNN dan para hakim di Mahkamah Agung. Bahkan lokasi mereka mampu dipulangkan dari sejumlah penjara di Sumatera maupun Pulau Jawa ke Aceh, dan mereka ditahan pada lapas di bumi tanah Rencong. Semua itu dengan mudah bisa mereka atur dengan cepat, aman, dan nyaman. Diakui atau tidak, para narkoba narapidana memang paling aman dan nyaman menjalankan hukumannya di sejumlah lapas di Provinsi Aceh. Selain mudah dikunjungi keluarga, mereka pun dapat leluasa menjalankan dan mengendalikan bisnis narkoba dari dalam penjara atau lapas. Nah, laman komparatif.id juga mengungkap ada fakta menarik jika selama ini Han kabarnya sering memberi uang kepada sejumlah tokoh di Biren. Setidaknya ada puluhan orang pernah menerima uang dari Hanissah, baik dalam bentuk hutang maupun pemberian lainnya. Beberapa di antaranya memang telah dimintai keterangan oleh penyidik, sementara lainnya sedang menunggu giliran. Ini pula sebabnya mengapa penangkapan Hanissah pada 8 Agustus 2023 lalu nyaris tak terhembus media pers secara masif. Berbeda dengan beberapa kasus sebelumnya justru terpublikasi luas di media pers. Bisa jadi karena itu tadi, Hanissah sering membantu banyak orang yang kesulitan keuangan. Mungkin saja termasuk wartawan serta modal bagi para politisi untuk maju dalam kontestasi pileg dan pilkada di Biren. Benarkah? Entahlah, hanya Hanissah dan merekalah yang tahu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng